Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Al-ayat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu sholat berjamaah di masjid sekaligus mengikuti khutbah Jumat bersama. Ini tentu merupakan nikmat yang paling luar biasa. Kita masih diberikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul menyebutkan bahwa di antara Jumat ke Jumat berikutnya itu adalah penghapusan dari dosa. Ya, kalau kita niatkan langkah kaki kita, apapun yang kita siapkan untuk menjelang memasuki kegiatan ataupun ibadah sholat Jumat ini akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi tauladan bagi kita dalam setiap tingkah laku, dalam setiap amal ibadah kita, sehingga kemudian kita bisa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul jazaa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari kita akan memasuki pertengahan bulan Sya'ban yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Setengah bulan kemudian kita juga akan memasuki bulan Ramadan. Ketika bulan yang lalu kita masuki bulan Rajab, di situ ada perintah sholat. Kemudian di bulan Ramadan ada perintah puasa, perintah zakat. Kemudian nanti di penghujung tahun di bulan Zulhijjah kita juga mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Maka di akhir tahun sejatinya umat Islam itu dipenuhi dengan berbagai amal ibadah. Maka bagaimana caranya supaya kita ketika berada di bulan Rajab ini, ketika kita sedang berada di bulan Sya'ban ini, setelah melewati bulan Rajab, kita bisa menghiasi bulan Sya'ban ini dengan berbagai amal. Para ulama menyebutkan bahwa bulan Sya'ban dalam bahasa Arab itu disebut berasal dari kata syam. Syam ini artinya adalah jalan di pegunungan. Bagi umat Islam, maka bulan Ramadan itu dianggap sebagai bulan di mana di dalamnya dijadikan sebagai jalan untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terkadang umat Islam kita seringkali mengabaikan bulan Sya'ban ini, ketika bulan ini berada di antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab ketika perintah melaksanakan sholat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantaraan, yaitu malaikat Jibril. Perintah ketika sholat adalah imanuddin. Sholat adalah tiangnya agama, sehingga ketika ada orang yang meninggalkan sholat maka dia telah runtuh agamanya. Lalu kemudian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana setiap amal ibadah kita berlipat ganda. Ibadah yang sifatnya sunnah menjadi wajib pahalanya. Ibadah yang wajib pahalanya berkali-kali lipat. Sehingga kemudian seringkali umat Islam mengabaikan bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan ini, yaitu bulan Sya'ban. Maka pantas di dalam sebuah hadis, ada yang menyebutkan hadis ini hadis dhaif, tetapi ulama Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Al-Ajhar menyebutkan bahwa hadis ini termasuk hadis yang cukup baik untuk bisa diamalkan, yaitu satu doa ketika kita sedang berada di bulan Rajab, bulan Ramadan, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Artinya satu kesatuan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu adalah bulan-bulan ibadah. Sehingga Rasul menyampaikan bahwa kita jangan sampai mengabaikan ibadah yang ada di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban inilah sejatinya kita menyiapkan diri. Umat Islam menyiapkan diri. Umat Islam melakukan pemanasan, warming up, persiapan menghadapi bulan Ramadan yang di dalamnya dipenuhi dengan berbagai kebaikan dan dipenuhi dengan berbagai fadilah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan berkaitan tentang bulan Sya'ban ini. Dzalika syahrun taqulu nasu fihi anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa hibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang biasa dilupakan oleh umat manusia. Kenapa? Karena letaknya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga ketika ada di bulan Sya'ban ini, sejatinya di bulan ini akan diangkat amal-amal manusia yang kita kenal dengan amalan di malam nisfu Sya'ban. Karenanya, aku kata Rasulullah menginginkan pada saat diangkatnya amalku, kata Rasul, aku ingin dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 5 amalan kata Rasul yang bisa kita laksanakan ketika kita sedang berada di bulan Sya'ban ini. Amalan yang pertama sebagaimana hadis yang barusan disampaikan. Rasul melaksanakan puasa Sya'ban yang jumlahnya itu hanya kurang dibandingkan dengan bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan Rasulullah itu full karena merupakan bulan di mana perintah untuk berpuasa itu wajib. Maka di bulan Sya'ban Rasul melaksanakan puasanya itu hampir full, hampir keseluruhannya. Hanya beberapa hari saja di bulan Rajab yang kemudian di bulan Sya'ban ini yang kemudian Rasulullah tinggalkan untuk tidak berpuasa. Karena puasa di bulan Sya'ban ini adalah puasa yang niatnya ataupun puasa yang pahalanya adalah sunnah. Sehingga Rasul ketika memasuki bulan Sya'ban sejak tanggal 1 itu sudah melaksanakan puasa. Bahkan puasanya ini adalah puasa dalam rangka menghormati bulan Sya'ban. Oleh karena itu, maka kemudian salah seorang dalam sebuah hadis disebutkan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsaru min Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'ban kullu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berpuasa dalam suatu bulan lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Karena sesungguhnya beliau berpuasa di bulan Sya'ban secara keseluruhan. Artinya Rasulullah SAW ketika di bulan Sya'ban itu melaksanakan puasa yang jumlahnya memang tidak sebanyak bulan Ramadan, karena adalah termasuk dalam puasa yang disunahkan. Dan yang paling diutamakan, Rasul menyebutkan dalam hadis yang sebelumnya bahwa saya ingin ketika amal saya diangkat oleh Allah selama setahun, amal-amalan yang sudah dikerjakan dalam 1 tahun ke belakang, maka Rasul menginginkan dirinya sedang berpuasa. Artinya sangat disunahkan ketika malam nisfu Sya'ban besoknya lalu kemudian melaksanakan saum, karena itu adalah saum yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa amalan yang kedua yang bisa kita laksanakan di bulan Sya'ban ini? Rasul menyebutkan bahwa di bulan Sya'ban perbanyaklah untuk beristighfar. Perbanyaklah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjelang memasuki nisfu Sya'ban ketika amalan kita akan diangkat untuk disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak, baik yang besar ataupun yang kecil, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dosa yang terbesar saja yang kemudian tidak diampuni di bulan Sya'ban ini, yaitu dosa untuk melakukan kemusyrikan atau bermusyrik ataupun tidak mengesahkan Allah, dan juga dosa permusuhan. Maka perbanyaklah istighfar di bulan Sya'ban ini.
Yang ketiga, amalan yang bisa kita laksanakan ketika kita berada di bulan Sya'ban ini, yaitu perbanyaklah amal ibadah. Perbanyaklah ketika malam nisfu Sya'ban untuk melaksanakan sholat sunnah, karena disitulah kemudian kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Tidak ada batasan ketika melaksanakan sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Para ulama menganjurkan karena sholatnya adalah sholat sunnah, maka tidak dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Sama seperti pelaksanaan sholat sunnah yang lainnya yang dilaksanakan secara munfarid. Di sini juga kita bisa membaca Al-Quran, beristighfar, membaca sholawat, dan berbagai amal-amalan yang lainnya yang memungkinkan kita dicatat di penghujung tahun. Amalan-amalan kita adalah amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan yang sifatnya amal soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya tentu saja kita dianjurkan bila sebelumnya pernah memiliki hutang berpuasa ketika tahun yang lalu, ketika Ramadan ada yang tertinggal, atau keluarga kita ada yang tertinggal dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun yang lalu, maka segera penuhi. Kita sebagai orang tua, sebagai suami memiliki kewajiban mengingatkan anak-anak perempuan kita ataupun istri-istri ataupun keluarga kita yang pada tahun lalu belum memenuhi ataupun melengkapi puasanya, maka di bulan Sya'ban inilah untuk melengkapi puasa yang wajib tersebut, diqadha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian ada anjuran juga. Ini termasuk bagian dari tradisi di Indonesia, yaitu di akhir penghujung bulan Sya'ban, banyak umat Islam yang melakukan ziarah ke kuburan, ziarah kepada orang tua. Barangkali ada orang tua, ada ayah, ada bunda, ataupun juga ada kakek nenek kita yang kemudian paling tidak ketika menjelang memasuki bulan Ramadan kita menziarahi kuburannya. Tentu ini harus disertai dengan niat yang ikhlas, disertai dengan niat bahwa kita ingin mendoakan para almarhum ini, sekaligus juga kita mengingatkan diri kita bahwa kita tidak akan terus berada di alam dunia, pasti kita juga akan memasuki alam akhirat melalui alam kubur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat yang bisa kita laksanakan di dalam bulan Sya'ban, yaitu kita memperbanyak untuk mengkaji ilmu berkaitan tentang bulan Ramadan. Karena bisa jadi ada hal-hal yang dilupakan berkaitan tentang amalan yang wajib, niat puasa, ataupun juga amalan-amalan doa-doa ketika doa Ramadan, doa ketika tarawih, ataupun doa-doa yang lainnya. Maka perbanyak ilmu kita untuk bisa melaksanakan berbagai amalan yang wajib, amalan yang sunnah, yang kemudian bisa menambah pahala kita. Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah menyampaikan di bulan Sya'ban ini, perbanyaklah untuk berdoa. Perbanyaklah agar kita disampaikan usia untuk memasuki bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang tadi disebutkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ada lagi satu hadis yang lainnya yang berkaitan tentang doa menjelang bulan Ramadan ini. Allahumma salimni li Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasalamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah aku untuk bulan Ramadan, dan selamatkanlah bulan Ramadan untukku, serta selamatkanlah Ramadan dariku demi amal ibadah yang diterima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sebagai ringkasan dari ceramah pada kesempatan khutbah Jumat ini, Khatib menyampaikan bagaimana caranya agar kita bisa mengisi bulan Sya'ban ini dengan berbagai amal-amalan. Pertama, yaitu dengan melaksanakan puasa sunnah. Kemudian yang kedua, perbanyak untuk beristighfar memohon ampunan atas berbagai dosa yang telah kita perbuat. Yang ketiga, perbanyak amal ibadah, baik amal ibadah ketika nisfu Sya'ban ataupun siang harinya, yaitu dengan puasa nisfu Sya'ban, dan juga setelahnya dengan memperbanyak membaca Al-Quran, beristighfar, bersedekah, dan yang lainnya. Kemudian juga jangan lupa untuk meningkatkan ilmu kita menjelang bulan Ramadan, sekaligus meniatkan diri kita menyambut bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang senang menyambut bulan Ramadan dengan ikhlas dan penuh pengharapan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya menjelang memasuki bulan Ramadan. Dan yang terakhir, tentu kita berharap supaya kita mendapatkan usia sehingga kemudian kita perbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tadi telah disampaikan. Untuk itu marilah kita tutup khutbah ini dengan membaca doa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qaribina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa li sahabati rasulil hayat ma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma salimni li Ramadan wa salim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum.